Berlalu Baby Aldo kini semakin tampak mengemaskan, sangat aktif dan sangat pintar. Terkadang Putri kewalahan menjawab pertanyaan dari Baby Aldo yang tidak ada habisannya. Putri dan Fatih sangat memperhatikan perkembangan tumbuh Baby Aldo. Keduanya bekerja sama untuk mengurus Baby Aldo. Baby Aldo termasuk anak tidak rewel kecuali Baby Aldo lagi sakit. Di usianya yang menginjak 2 tahun dan beberapa lagi Baby Aldo akan memperingati hari lahirnya. Baby Aldo juga sangat lengket dengan Fatih. Pernah satu hari Fatih tidak pulang ke rumah karena ada urusan di luar kota dan Baby Aldo tidak mau tidur. Putri sangat khawatir saat itu, berusaha mencari akal untuk bisa membuat anaknya tidur, pun memakai baju Fatih dan parfum yang biasa Fatih pakai. Yang benar saja Baby Aldo akhirnya bisa tidur sambil terus berada di pelukan Putri. Putri berencana untuk mengadakan syukuran untuk memperingati hari lahirnya Aldo. Fatih juga sangat antusias untuk rencana Putri ini. "Anak bunda udah bangun," kata Putri sambil mengelus pipi Baby Aldo. "Hahaha unda-unda," Aldo tertawa. "Udah baca doa bangun tidur sayang," kata Putri sambil mengangkat tubuh mungil Baby Aldo dan Baby Aldo menganggukkan kepalanya. "Bagus, sekarang kita mandi dulu ya," kata Putri lagi. "Jagoan ayah udah bangun," kata Fatih mengecup pipi anaknya. "Ya ayah," celoteh Baby Aldo memeluk Fatih. "Sekarang mandi dulu jagoan biar kita pergi ke resto," kata Fatih dan Baby Aldo langsung berbinar. Baby Aldo memang selalu suka jika Fatih ajak ke resto. "Unda adek mau mandi," Baby Aldo meronta di pelukan Fatih. Wow, jagoan ayah semakin kuat saja, tapi harus hati-hati sayang, nanti kamu jatuh," kata Fatih menurunkan anaknya dari gendongannya. Fatih sudah duluan duduk di meja makan lalu disusul oleh Putri sambil menggendong Baby Aldo. "Sekarang makan dulu ya sayang," mata Putri lembut pada Baby Aldo dan Baby Aldo menganggukkan kepalanya. "Makan yang banyak sayang biar cepat besar," mata Fatih sambil mengisi piringnya. "Sekarang baca doa dulu sayang," perintah Putri. "Hehe, hampir aja ayah lupa," Fatih cengengesan. "Dasar," gumam Putri. "Gak usah ngedumel sayang," kata Fatih. "Hahaha, tajam juga pendengaran abang sekarang ya," kata Putri sambil tertawa. "Dari dulu loh yang," kata Fatih percaya diri. "Udah katanya gak boleh ngomong kalau lagi makan," kata Putri lagi. Seperti rencana Fatih saat ini, Fatih dan Putri juga Baby Aldo sekarang dalam perjalanan menujukan restoran Fatih. Di dalam mobil Baby Aldo tidak ada hentinya berceloteh dan bertanya apa saja yang dia lihat jika menurutnya menarik. Dan dengan senang hati Fatih dan Putri menjawab semua pertanyaan Baby Aldo secara bergantian. Di tempat lain Aditya tengah duduk di ruang keluarga menunggu kedua orang tuanya karena diminta oleh mamanya untuk berkumpul di sana. "Mak," kata Aditya saat melihat mamanya menghampiri lalu disusul oleh papanya. "Ada yang mau papa dan mama bicarakan," kata papanya. "Iya pak," kata Aditya melihat wajah orang tuanya bergantian. "Umur kamu udah tua loh, gak ada rencana mau nikah sayang," kata mamanya lembut. "Ma Adit bakalan nikah kok, tapi gak sekarang," jawab Aditya malas. "Terus kapan umur kamu udah menginjak kepala 3 loh boy," kata papa Aditya. "Mama sama papa sudah punya calon buat kamu," kata mamanya dan Aditya membulatkan matanya sempurna, hampir saja keluar kalau gak ada kulitnya. "Ma apaan sih Adit, gak mau pakai dijodohin segala," kata Fatih sangat malas. "Terus kamu punya calon yang lain boy?" tanya papanya. "Ya enak sih, tapi Adit gak mau dijodohin pa," jawab Aditya. "Mama yakin kamu bakalan suka sama dia Dit, dia cantik dan baik kok," kata mamanya lagi. "Pilihan Adit jauh lebih baik ma, tapi Adit masih ragu," lirik Aditya. "Kamu punya calon Dit, mama mau lihat dia mana orangnya," antusias mama Aditya. "Udah deh ma, biar ini jadi urusan Adit aja," jawab Aditya. "Mama sama papa gak mau tahu, pokoknya kamu harus nikahin dia secepatnya, kalau gak mama akan paksa kamu nikah sama gadis pilihan mama," kata mamanya penuh dengan penekan tanda tidak bisa dibantah. "Tapi ma," kata Fatih langsung dipotong oleh mamanya. "Gak ada tapi-tapian Dit, mama sama papa udah tua, kami pengen punya cucu secepatnya," kata mamanya cepat. "Ma, nikah itu gak segampang itu," bantah Adit. "Iya mama tahu, nikah itu juga gak serumit yang kamu bayangkan Dit,"
jodoh itu sudah ditentukan sama Yang Maha Kuasa, tugasmu hanya mencarinya saat ini juga, balas mamanya lagi. Mamamu benar Dit, Papa lihat selama ini kamu suka bergonta-ganti pasangan, jangan kira kami gak tahu, kata Papani dan membuat Aditya sangat kaget. Dari mana Papa tahu? Tanya Aditya panik. Kamu anak kamu Boy, walaupun kami terlihat sibuk kami masih sangat memperhatikan apa yang kamu lakukan, kami diam saja karena kamu tidak melewati batasnya, balas Papa Aditya. Maaf Pak, selama ini Adit terlalu banyak main-main, lirih Aditya. Sekarang kenalkan kami pada gadis pilihanmu Dit, kata papanya. Tapi dia gak mau Aditya dekati Pak, kata Fatih, tipe wanita seperti dia gak akan mau didekati secara langsung, jawab Aditya lemah. Lalu bagaimana caranya? Tanya mamanya bingung. Dia wanita yang istimewa Ma, dia sangat menjaga dirinya dari orang yang bukan muhrimnya itu dan selalu menundukkan pandangan jika berbicara sama lawan jenisnya, jawab Aditya. Gimana kalau kita lamarkan langsung aja Ma, kata Papani dan membuat Aditya terkejut. Apa maksud Papa? Tanya Aditya. Jalan satu-satunya kita lamarkan dia terus, jawab papanya memberikan ide. Kalau ditolak bagaimana? Tanya Aditya. Itu urusan nanti Boy, kita coba saja dulu, jawab papanya lagi. Mama setuju, kata mamanya antusias. Di mana alamatnya? Tanya mamanya. Nanti biar Adit tanya sama istri Fatih, dia sahabatnya Putri mah, jawab Aditya sebenarnya sangat khawatir. Tidak usah khawatir Boy, jika dia jodohmu dia akan bersamamu, kata papanya sambil menepuk punggung Aditya. Sekarang pergilah bekerja, kata mamanya. Iya Ma, assalamualaikum, kata Aditya mencium tangan kedua orang tuanya bergantian. Waalaikumsalam, jawab keduanya. Hati-hati sayang, kata mamanya. Aditya pergi bekerja dengan perasaan yang kacau, entah apa yang bisa ia lakukan saat ini mengingat Zahra tidak mau didekati olehnya. Beberapa bulan ini juga Aditya sudah berusaha memperbaiki dirinya untuk jauh lebih baik. Aditya juga tidak memiliki kekasih. Aditya memutuskan untuk sendiri sampai ia menemukan dambaan hati yang akan menemaninya hingga akhir hidupnya nanti. Hari ini Fatih akan pergi keluar kota untuk meninjau restoran cabang yang baru saja ia buka. Baby Aldo merengek tidak mau lepas dari pelukan Fatih. Putri sampai kewalahan membujuk putranya. Sayang ayah pergi bentar doang kok, nanti ayah pulang bawa oleh-oleh buat Baby Aldo, bujuk Putri pada anaknya. Endak adek mau itut ayah, balas Baby Aldo berkaca-kaca. Ya udah biar aja dulu sayang, kata Fatih. Ya udah sekarang kita tidur ya sayang, ayah temani gimana, bujuk Fatih pada Baby Aldo hanya menganggukkan kepalanya. Fatih membawa Baby Aldo ke kamar untuk menidurkan Baby Aldo. Baby Aldo memeluk leher Fatih sangat erat hingga susah rasanya Fatih untuk bernapas. Beberapa menit Fatih mengelus kepala Baby Aldo pun tertidur. Fatih berusaha melepaskan pelukan Baby Aldo pelan-pelan supaya tidak terganggu. Sayang maafkan ayah harus pergi, ayah janji akan cepat pulang, lirih Fatih lalu mengecup seluruh wajah Baby Aldo. Fatih keluar dari kamar melihat Putri sedang duduk. Fatih menghampiri Putri. Sayang Baby Aldo udah tidur, tanya Putri saat melihat Fatih mendekatinya. Iya udah sayang, balas Fatih memeluk Putri. Abang gak usah pergi aja bisa, kata Putri manja. Sayang abang pergi sebentar aja kok, nanti malam udah pulang, balas Fatih mengecup kening Putri. Ya udah deh, kata Putri meski terasa berat. Abang pergi hati-hati di rumah, kata Fatih menuju ke mobilnya. Iya sayang hati-hati di jalan, balas Putri mencium tangan Fatih. Assalamualaikum, Fatih naik ke mobilnya. Waalaikumsalam, balas Putri melambaikan tangannya. Fatih melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang bersama dengan asistennya. Kalau ngantuk tidur aja Dim, kata Fatih melihat asistennya ngantuk. Hahaha bos tahu aja, tapi kan gak enak masak saya tidur bos, kata Dimas cengengesan. Udah gak apa-apa nanti, balas Fatih masih fokus ke jalan. Tidak lama kemudian Fatih sudah sampai di kota B langsung menuju restoran cabangnya. Dim bangun woi udah nyampe nih, kata Fatih dan Dimas langsung bangun dari bobo cantiknya. Cepat amat bos, kata Dimas. Cepat apanya,
Kamu aja tidur udah kayak orang pingsan, balas Fatih keluar dari mobilnya diikuti oleh Dimas. Abis saya ngantuk banget bos, kata Dimas. Udah ayo kita harus cepat selesaikan pekerjaan kita di sini, aku gak mau anakku mencari nantinya, balas Fatih. Siap bos, balas Dimas mengikuti Fatih di belakangnya. Fatih dan Dimas mengerjakan pekerjaannya dengan cepat. Fatih sangat lelah begitupun dengan Dimas yang berusaha mengatur segala keperluan restoran. Dim kita ngopi dulu gimana capek juga ternyata, kata Fatih. Baik bos biar saya carikan tempat yang nyaman, balas Dimas. Keduanya duduk di kursi yang paling pojok dari situ Fatih bisa melihat ke arah taman dan ke arah jalan raya. Pemandangan yang cukup menyejukkan mata. Fatih dan Dimas minum kopi sambil berbincang ringan sekali Dimas tertawa. Fatih kamu ngapain di sini, kata seseorang yang duduk di sebelah Fatih dan Fatih melihat ke arah orang itu. Dinda ngapain kamu di sini, kata Fatih terkejut. Aku udah beberapa bulan ini tinggal di sini bersama tanteku, balas Dinda. Aku kangen banget sama kamu Fatih, lanjut Dinda. Jangan mulai ya Dinda, aku udah muak banget sama sikapmu dan perlu kamu tahu Dinda aku udah nikah, tegas Fatih dan membuat Dinda terkejut setengah mati, masih setengah ya tapi belum mati. What? Pekik Dinda. Gak mungkin Fat, kamu pasti bercanda kan, suara Dinda mulai bergetar. Aku gak bercanda Dinda, aku mohon jauhin aku nganggep kamu itu teman aku gak lebih dari itu tolong berhentilah mengharapkan aku Dinda, tegas Fatih lagi. Siapa wanita beruntung yang mendapatkanmu Fatih, lirih Dinda. Kamu tahu Putri kan? Tanya Fatih lalu dianguki oleh Dinda. Dia adalah istriku kami menikah sudah lebih dari 2 tahun, kata Fatih dan membuat Dinda tidak bisa menahan air matanya lagi. Kenapa harus dia Fat? Aku nunggu kamu bukan waktu yang singkat bahkan hampir seluruh waktu aku Fat, tangis Dinda pecah. Din aku udah bilang dari dulu sama kamu aku gak pernah ada perasaan apapun untukmu aku tidak ingin menyakitimu Din jadi berhentilah sebelum kamu terluka terlalu dalam, balas Fatih merasa kasihan pada Dinda. Kenapa kamu gak adil Fat, kamu gak pernah ngasih aku kesempatan sekalipun, lirih Dinda. Justru kesempatan itu yang akan semakin menyakiti kamu Din karena kita bukan jodoh, balas Fatih lagi. Dinda tidak dapat menahan sesak di dadanya lagi pun melepaskan tangisannya untung saja di restoran Fatih tidak ramai orang jadinya hanya beberapa karyawan Fatih yang melihat adegan itu. Dimas yang melihat itu hanya diam saja karena dia tidak mengerti jalan cerita yang dialami kedua orang yang sedang duduk bersamanya itu. Dinda berusaha menguasai dirinya meskipun rasa sakit yang ada di hatinya tidak bisa dijelaskan, rasanya hancur berkeping-keping. Dinda rela menunggu Fatih dari pertama kali dia jatuh cinta dengan Fatih waktu pertama masuk kuliah hingga saat ini umurnya sama dengan Fatih. Dinda memang sangat mencintai Fatih entah itu cinta ataupun obsesi. Karena Dinda sangat tergila-gila oleh Fatih. Bahkan waktu kuliah Dinda sering melabrak orang yang berani mendekati Fatih. Dinda sangat setia menunggu Fatih bahkan setiap orang yang mendekatinya tidak pernah direspon olehnya. Tapi apa mau dikata jodoh tidak akan tertukar jadi Dinda mau tidak mau harus menerima kenyataan bahwa Fatih sudah bersama orang lain. Terasa sangat sia-sia penantianku Fat, aku yang dari dulu berjuang mendekatimu tapi bukan aku yang mendapatkanmu, kata Dinda miris dengan nasibnya. Kamu tahu Fat selama ini aku menolak semua orang hanya untukmu. Aku sangat berharap suatu hari nanti kamu akan menerimaku akan melihat aku yang begitu mencintaimu begitu besar, aku sangat berharap akan hal itu walaupun hanya sedikit aku menunggunya tapi sekarang kenyataan yang datang malah melenyapkan harapanku yang sedikit itu, Dinda kembali terisak. Dinku mohon maafkan aku, mulai sekarang terimalah orang yang datang dalam hidupmu. Aku yakin ada orang lain yang jauh lebih baik dari yang mengharapkan kamu seperti kamu mengharapkan aku, balas Fatih menyesal karena terlalu ketus pada Dinda selama ini. Baiklah Fat, terima kasih untuk sedikit rasa bahagia yang pernah kamu berikan semoga kamu bahagia Fat maafkan aku yang terlalu memaksamu selama ini, kata Dinda bangun dari duduknya dan keluar dari restoran Fatih. Dinda melangkahkan kakinya gontai terasa sangat sakit di dadanya menerima kenyataan yang begitu pahit untuknya.
Air matanya tidak ada hentinya turun bagai hujan deras. Cinta memang perasaan yang indah, mampu membuatmu bahagia, tapi tidak jarang akan menghancurkan hati jika kamu tidak bisa mengendalikan perasaanmu. Itulah sebabnya jangan mencintai manusia melebihi cintamu terhadap Allah SWT, karena pada akhirnya kamu pasti akan kecewa.